Baik, selamat pagi para peserta didik semuanya. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Dan kalian harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran secara online. Kami mohon maaf sampai sekarang kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung. Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi saat ini masih dalam situasi pandemi corona. Jadi kita masih diharuskan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Kita berdoa semoga wabah ini segera hilang, segera sirna, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti kemarin-kemarin, sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Saya ingatkan kepada para peserta didik semuanya untuk tetap menjaga kesehatan kalian, tetap di rumah saja. Kalau memang terpaksa berpergian, silahkan selalu menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tentunya jangan lupa sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Tetap semangat semua para peserta didik semuanya. Baik, untuk kali ini kita di Mapel Dasar Perencanaan Teknik Mesin akan membahas mengenai menerapkan teknik pengujian logam pada logam ferus dan non ferus. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan besok tanggal 1 Oktober kita akan bagikan. Silahkan lihat hasil dari penilaian tengah semester kalian. Bagi yang baik, jangan mudah berpuas diri, silahkan ditingkatkan agar lebih baik lagi. Bagi yang nilainya kurang baik, jangan putus asa, jadikan hal itu pemicu untuk kalian bisa bekerja keras lagi, bisa bekerja lebih baik lagi, bisa bekerja lebih semangat lagi, bisa belajar dengan serius dan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang baik dan berhasil nantinya. Amin. Kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis logam, kemudian bagaimana cara memperoleh logam. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan pengujian logam. Kenapa harus diuji sebuah logam itu? Tentunya kita akan mengerti karakteristik logam. Karakteristik logam itu apa saja? Misalnya kekuatan tariknya, kekuatan tekannya, kekerasannya, keausannya, ketahanan terhadap corona, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengetahui karakteristik logam tersebut, maka perlu dilakukan pengujian logam. Langsung saja kita teruskan. Tujuan pembelajaran, dari pembelajaran ini diharapkan kalian nanti dapatkan satu, mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi dari pengujian logam. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kira-kira jenis-jenis dari pengujian logam itu apa saja. Kemudian fungsi dari pengujian logam itu apa. Biar kalian bisa memilih nanti. Oh, saya pengen melakukan pengujian kekerasan. Oh, saya akan memilih jenis pengujian ini. Fungsinya untuk apa? Oh, nanti kalian bisa mengerti. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nama-nama bagian alat dan perlengkapan pengujian logam. Kita ketahui bahwa pengujian logam tidak hanya menggunakan tangan secara manual atau dilihat secara kasat mata, tetapi perlu menggunakan bantuan alat. Diharapkan dengan mempelajari materi ini, nanti kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis alat, kemudian mengidentifikasi nama-nama bagian, termasuk alat perlengkapan yang digunakan untuk pengujian apa saja, kalian bisa memahami. Kemudian selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah menerapkan prosedur melakukan pengujian logam. Setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengerti prosedurnya. Kira-kira sebelum melakukan pengujian persiapannya apa saja, pada saat pengujian harus apa saja, kemudian untuk melihat hasilnya harus gimana. Nah, nanti diharapkan kalian bisa mengerti setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengujian logam merusak. Nah, ini merupakan dalam kategori jenis-jenis dari pengujian logam. Yang pertama, menjelaskan pengujian logam merusak. Kira-kira yang termasuk pengujian yang merusak apa saja, kemudian jenisnya apa saja, nanti kita akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, menjelaskan pengujian logam yang tidak merusak. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah jenis-jenis pengujian logam.
kita ketahui bahwa pengujian logam ada banyak jenisnya. Tetapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis pengujian logam, saya sampaikan dulu apa atau pengujian logam itu. Dapat dilihat di layar, pengujian logam adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat logam, kemampuannya terhadap pembebanan tertentu, struktur mikro, dan cacat yang ada pada logam. Nah, diharapkan nanti dari pengujian logam ini bisa mengetahui sifat-sifat logam seperti tadi yang di depan saya jelaskan. Kemudian kemampuannya terhadap pembebanan tertentu. Kira-kira nek dikasih beban, bahan ini kuat enggak? Misalnya yang paling simpel itu ketika kalian melewati jembatan besi, itu sebelum dipasang jembatannya itu diuji dulu. Kira-kira nek dilewati mobil ini mampu untuk mobil berapa? Misalnya, oh ini nggak boleh mobilnya bareng-bareng 5 mobil di atas jembatan karena nggak kuat. Makanya dibuat jarak seperti itu. Atau bahkan oh ini mampu 10 mobil pun mampu, nah, dibuat seperti itu. Biasanya sudah dibuat maksimal. Artinya ketika semua mobil itu berada di atasnya, dia akan kuat menahan mobil tersebut. Kemudian struktur mikro dan cacat yang ada pada bahan logam. Cacat itu bisa diperoleh dari hasil pengecoran logam atau pembuatan logam, atau mungkin setelah dikerjakan, misalnya dilas atau dibubut akan timbul cacat atau tidak, seperti itu bisa dilihat. Terutama yang sering menjadikan ada cacat itu pengelasan yang sering menimbulkan cacat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pengujian logam. Jenis pengujian logam seperti tadi disampaikan ada dua. Yang pertama adalah pengujian merusak atau destructive test. Kemudian yang kedua adalah pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Kita akan bahas satu persatu untuk pengujian jenis-jenis pengujian logam. Yang pertama adalah pengujian merusak atau destructive test. Pengujian merusak artinya pengujian yang dilakukan sehingga menimbulkan perubahan atau kerusakan pada bahan uji. Jika kita melakukan pengujian rusak, otomatis bahan yang kita gunakan untuk diuji itu pasti akan menjadi berubah atau menimbulkan perubahan atau bahkan bisa menjadi rusak. Mungkin kalau malah menjadi berubah atau menimbulkan perubahan masih bisa dikembalikan ke pose bentuk seperti awal, bentuk semula. Tetapi kalau rusak biasanya sulit dan biasanya terus langsung dibuang setelah diuji. Nah, jenisnya apa saja untuk pengujian merusak? Ini ada 8 jenis. Yang pertama pengujian tarik, pengujian tekan, pengujian pukul take, pengujian kekerasan, pengujian lengkung, pengujian geser, pengujian puntir, dan pengujian kelelahan. Apa itu pengujian tarik, fungsinya untuk apa, dan gimana caranya melakukan pengujian, nanti akan menjadi tugas kalian setelah saya sampaikan materi ini. Setelah materi ini selesai, saya akan kirimkan link yang dimana di situ ada tugas untuk kalian mencari tahu sendiri. Silahkan bisa searching di Google, kira-kira pengujian tarik itu fungsinya untuk apa, prosedurnya seperti apa, fungsinya untuk apa, caranya seperti apa, nanti kalian cari sendiri. Menjadi tugas kalian pada pertemuan kali ini. Itu yang dimaksud pengujian merusak. Intinya ketika kalian melakukan pengujian merusak, pasti spesimen atau benda uji yang kalian gunakan akan menjadi rusak. Kemudian pengujian tidak merusak, artinya pengujian non-destruktif ialah pengujian tanpa merusak bahan uji. Ini benda kerja yang digunakan tidak akan bakal rusak. Contoh macam-macamnya ada pengujian cacat luar dengan magnetografi atau dye penetran, ditembak sinar laser, juga ultrasonik radiografi. Itu contoh-contoh dari pengujian yang tidak merusak. Ini biayanya paling tinggi di sini biasanya. Baik, itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan untuk setelah melihat video ini kalian buka link tugasnya dan kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan bersama SMK Kristen Pedan. Sukses, kita bisa. Sekali lagi selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.